Di sini dari kelompok kami akan menyampaikan tentang mortalitas penduduk masa pandemi COVID-19. Kematian atau mortalitas adalah peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan pada seseorang secara permanen, antara lain tidak ada lagi denyut nadi, detak jantung, dan hembusan nafas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah kematian penduduk di suatu wilayah, antara lain kondisi kesehatan, kondisi lingkungan, kondisi sosial, tempat tinggal, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Kematian merupakan faktor alami yang berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Jika jumlah kematian di suatu wilayah tinggi, maka bisa dipastikan pertumbuhan penduduk alami di wilayah tersebut akan berjalan lambat. Sebaliknya, jika jumlah kematian rendah, maka bisa dipastikan pertumbuhan penduduk alami di wilayah itu cenderung meningkat pesat. Saya akan membahas mengenai apa saja faktor promortalitas dan antimortalitas. Pertama adalah gaya hidup yang buruk. Yang kedua, minimnya sarana prasarana kesehatan. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Yang keempat, kurangnya kesadaran kebersihan. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas. Yang keenam, perang dan penyakit atau pandemik. Ukuran dasar mortalitas yaitu terdapat 3. Yang pertama, angka kematian kasar atau disebut dengan CDR. Yang kedua, angka kematian menurut kelompok umur atau yang disebut dengan SDR. Yang ketiga, angka kematian bayi atau yang disebut dengan IMR. Angka kematian menurut kelompok umur atau Age-Specific Death Rate atau disebut SDR merupakan jumlah kematian tiap 1000 penduduk pada kelompok umur tertentu. Sedangkan angka kematian bayi atau Infant Mortality Rate atau disebut dengan IMR merupakan sebuah perbandingan antara jumlah kematian bayi yang usianya kurang dari 1 tahun dan jumlah kelahiran hidup selama tahun X. Angka kematian kasar atau disebut dengan Crude Death Rate atau disebut dengan CDR sebuah perbandingan antara jumlah penduduk yang meninggal selama 1 tahun dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Tingginya tingkat kematian coronavirus ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor individu dan faktor dari luar individu. Faktor individu meliputi usia. Secara biologis, penduduk lansia akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik. Hal ini dapat menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap penyakit tertentu. Separuh lansia Indonesia mengalami keluhan kesehatan dan persentasenya semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian, menurut data statistik penduduk lanjut usia oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, 1 dari 4 lansia sakit dalam 1 bulan terakhir. Sedangkan di Indonesia sendiri, data yang tercatat dalam laman COVID-19 menunjukkan sebanyak 40% korban meninggal di atas umur 60 tahun. Sementara 56 lainnya rentan di antara umur 50 sampai 59 tahun. Tidak hanya lansia yang termasuk dalam kelompok rentan terkena infeksi berat ini atau coronavirus, karena dalam laman ini menyatakan kelompok umur 40 sampai 49 tahun menyumbang angka kematian sebanyak 12,5% dan umur di bawah 40 tahun sebanyak 6,25%. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi yang lain.
salah satu faktor yang menyebabkan kematian. Penyakit bawaan yang dapat membahayakan apabila terjangkit coronavirus seperti diabetes. Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Terdapat lebih dari 85% pasien coronavirus yang meninggal dunia di Italia disebabkan oleh penyakit diabetes, sebesar 180.000 setiap tahunnya. Dan coronavirus ini merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Penderita asma tidak memiliki kemungkinan besar terkena coronavirus daripada orang lain. Namun, coronavirus kemungkinan besar sama seperti virus pada pernafasan, yaitu di mana dapat membuat gejala asma yang dialami bertambah buruk serta berpotensi mengalami serangan asma yang mengancam nyawa. Dalam video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Kamila. Terdapat sebuah faktor dari luar individu yang menjadi penyebab tingginya angka kematian akibat COVID-19. Di Indonesia ini fasilitasnya masih kurang memadai, seperti rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 dan harus memenuhi fasilitas seperti terdapat ruang isolasi, ICU, ruang perawatan, perlengkapan yang lengkap, dan terdapat ukuran ventilasi 14. Namun dalam faktanya terdapat beberapa rumah sakit yang masih belum memenuhi persyaratan tersebut. Selain fasilitas rumah sakit yang belum memadai dan kurangnya tenaga medis, sehingga banyak rumah sakit yang membuka lowongan tenaga kerja kesehatan